Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat wal afiat, panjang umur, semoga umur kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo diucapkan secara bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca selawat secara berjamaah ini, kita tergolong orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan besok kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Pagi ini, video kali ini saya akan menyampaikan, yaitu ada beberapa hal. Ya, ini adalah tidak membacakan testimoni dari sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan baik lewat kolom komentar maupun lewat WA saya. Kali ini saya akan menyampaikan, yaitu ada beberapa hal. Apabila kita mendapatkan masalah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, inilah amalannya. Ya, inilah ikhtiar, usaha jalur langitnya. Ya, maka semoga dengan yang akan saya sampaikan, yaitu amalan yang bisa menyelesaikan ketika kita mendapatkan masalah, adalah sebagai berikut. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, sambil menonton dan menengok dan mendengarkan, menyimak apa yang saya sampaikan, ayo semuanya yang punya doa, yang punya cita-cita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin punya rumah biar tidak ngontrak terus, ayo perbanyak, ditulis di kolom komen di bawah ini. Yang hidupnya sulit mengenai ekonomi, mengenai apa saja, yang sakit, dan yang juga yang punya hutang, ya, belum selesai-selesai, ayo ikhtiari jalur langit. Tulis di kolom komen di bawah ini. Ya, insya Allah dengan doanya orang banyak, ya, insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa sahabat-sahabat, ya. Kawan-kawan jangan lupa bahwa orang berdoa ini, doa kita itu adalah di antara langit dan bumi. Apabila tidak kita bacakan sholawat. Oleh karena itu, tulis sholawat terlebih dahulu, sesudah itu baru doa dan hajat kita. Ya, semoga yuk kita aminkan sama-sama, semoga hajat kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah siapa saja yang sudah silaturahmi dengan menulis di kolom komentar, insya Allah semuanya akan saya jawab dan akan saya aminkan. Ya, itu. Maka dituntut dengan sabar, alhamdulillah, karena yang silaturahmi itu tidak orang satu dan dua, insya Allah orang banyak. Maka dituntut dengan sabar. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya doakan. Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Panjang umur, umurnya yang berkah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesulitannya. Ya, kemudian yang masih punya tanggungan, masih punya hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar sehingga hutangnya cepat lunas
Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat, kawan-kawan, yaitu akan saya sampaikan, yaitu beberapa hal yang bisa menyelesaikan masalah apabila kita didapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalannya yang pertama, bahwa apabila kita mendapatkan masalah itu ada 3 amalan yang akan menyelesaikan masalah kita. Kalau kita amalkan secara istiqomah, terus-menerus, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Yang pertama, apa amalannya apabila kita mendapatkan masalah? Yang pertama adalah perbanyak doa. Ya, perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa masalah yang kita hadapi. Itu adalah yang pertama. Karena memohon kepada Allah itu istilahnya dalam agama adalah berdoa. Kita orang Islam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita inginkan mintanya kepada Allah, memohon, berdoa. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Nah, itu adalah kata Allah. Mintalah kepadaku dan niscaya akan aku beri. Itu perintah. Maka orang yang berdoa itu adalah sudah merupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita ditimpa cobaan, ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kita lanjutkan yang kedua, bahwa hidup ini ya ibarat orang berjalan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang datar, kadang-kadang turun. Nah, itu adalah kehidupan. Kadang-kadang seperti roda mobil atau roda sepeda. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah. Begitu pula hidup ini. Kadang-kadang kita jumpai, yaitu kita dalam keadaan senang, dan juga kadang kita jumpai dalam keadaan susah. Begitu pula kadang ada yang kita jumpai dalam kesulitan dan begitu pula ada yang kita jumpai namanya adalah kemudahan. Oleh karena itu ya seperti yang saya gambarkan tadi bahwa kalau sedang naik jalan ini dan sedang datar dan sedang turun, hadapilah dengan senang hati. Hadapi dengan senang hati bahwa ketika kita naik jangan pula terlalu sedih dan begitu pula jangan terlalu senang. Begitu pula kalau sedang turun, ya sedang turun. Bahwa kita harus menyadari semua hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingin tahu siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat terpenting. Allah akan tahu siapa sebenarnya yang beriman, betul-betul beriman. Yang kita hadapi ini sekali lagi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhtiar. Kita hanya usaha. Maka di hidup di dunia ini tidak ada yang bercita-cita, tidak ada yang bercita-cita susah, tidak ada. Yang bercita-cita sakit juga tidak ada. Yang bercita-cita bangkrut juga tidak ada. Semuanya bercita-cita kaya, semuanya bercita-cita sehat, semuanya bercita-cita baik. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menguji, yaitu mencoba. Semua hidup ini adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu sesuai dengan kemampuan. Sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang yang menempuh ujian ini adalah bisa menyelesaikan. Oleh karena itu ikhtiar kita. Kalau kita hadapi masalah mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama tadi adalah perbanyak berdoa. Itu yang perlu diingat, perbanyak berdoa, perbanyak mohon kepada Allah. Yang kedua, yang kedua, perbanyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, paling tidak sehari semalam adalah 1000 kali. Karena artinya membaca istighfar ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Maka kita tidak sombong, maka kita adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baca astagfirullah. Karena yang menyebabkan masalah-masalah hidup kita ini karena dosa-dosa kita. Insya Allah apa yang kita hadapi kalau memperbanyak istighfar semuanya akan selesai. Yang ketiga, perbanyaklah membaca sholawat. Membaca sholawat, ya kalau kita insya Allah ya kalau saya pribadi, sholawatnya adalah pendek, namanya sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, paling sedikit adalah sehari semalam 1000 kali. Ya, karena membaca sholawat itu adalah amalan yang paling mudah. Tidak ada syarat dan rukunnya. Hanya yang tidak diperbolehkan membaca sholawat itu adalah di tempat-tempat, yaitu seperti di kamar mandi. Seperti buang air besar itu adalah tidak boleh membaca sholawat. Tetapi selain itu tidak harus di atas sajadah. Siapa yang membaca sholawat 1 kali, man sholla alaihi sallallahu alaihi biha asron. Siapa yang membaca sholawat sekali, Allah balas 10 rahmat. Dan sudah sama-sama ketahui, amalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan saja, itu adalah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bahwa Allah beserta malaikat, sesungguhnya Allah beserta malaikat adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apabila kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 hal yang perlu kita amalkan. Yang pertama adalah perbanyak doa, yang kedua adalah perbanyak membaca istighfar, paling sedikit adalah 1000 kali, yang ketiga adalah membaca sholawat, paling sedikit adalah 1000 kali. Demikian mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga masalah doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi sahabat-sahabat yang ada kisah-kisah mengenai keajaiban bisa dikirimkan di kolom komen di bawah ini. Insya Allah nanti akan saya sebutkan nomor WA saya di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.